Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tutorial kali ini kita akan belajar rumus Excel yang paling sering digunakan dalam dunia kerja atau dunia usaha. Di sini yang pertama yang kita pelajari adalah di bagian sini. Misalnya di bagian sini kita belajar mulai dasar. Ini adalah yang disebut dengan sel G5. Jadi ini adalah yang disebut dengan sel G5. Kemudian pada bagian sini kita pengen menyatukan. Untuk sel di sini kita satukan sampai di sini. Jadi caranya adalah kita klik pada bagian marga sel. Kemudian sama di bagian sini kita klik blok. Kemudian kita klik pada bagian marga sel. Nah, untuk pemberian nomor 1, nomor 2, kita cukup mengetikkan 1 dan 2 saja. Tinggal setelah kita blok, arahkan panah kecil di bagian sini, klik tahan seret ke bagian sini. Nah, untuk mencari nilai rata-rata, maka rumus yang kita gunakan adalah sama dengan average, kemudian buka kurung, kita blok keseluruhan dari sini sampai sini, tutup kurung, enter. Nah, di sini hasil rata-rata sudah ada. Jadi rumusnya cukup satu kali kita masukkan, kemudian kita arahkan kursor mouse ke bagian sudutnya, klik tahan, langsung seret ke bagian sini. Sedangkan untuk jumlah, kita cuma mengetikkan rumus sama dengan sum buka kurung, kemudian kita pilih pada bagian sini blok sampai di bagian sini, tutup kurung, kemudian kita enter, maka hasilnya sudah ada seperti ini. Tinggal kita klik seret ke bagian sini. Nah, kemudian lagi untuk membuat kotaknya seperti ini, kita blok saja keseluruhan, pilih pada bagian sini, kemudian kita pilih all border, maka seluruhnya sudah ada seperti ini. Kemudian lagi untuk mencari nilai tertinggi, rumus yang kita gunakan adalah sama dengan max buka kurung. Misalnya kita cari nilai tertinggi dari sini sampai keseluruhan sampai sini, misalnya kita tutup kurung, enter, maka hasil nilainya adalah yang tertinggi adalah 95. Kemudian lagi untuk mencari nilai terendah adalah sama dengan min buka kurung, kita blok lagi keseluruhan sampai sini, misalnya kita tutup kurung, enter. Nah, kemudian untuk jumlah kolom atau baris keseluruhan di bagian sini, kita kesulitan misalnya menghitung manual, kita masukkan aja rumus sama dengan, kemudian kalian ketikkan count buka kurung, blok keseluruhan sampai sini, tutup kurung dan enter, maka sel yang kita gunakan adalah sebanyak 25. Nah, kemudian tutorial kedua adalah masuk di bagian perkalian. Di bagian perkalian di sini rumusnya hanya kita masukkan sama dengan, di bagian sini kita kalikan, masukkan tanda bintang, kemudian acuannya yang mana dikalikan ke sini, enter. Untuk pembagian kita masukkan lagi sama dengan acuannya di sini, kemudian ketikkan garis miring, acuannya ke sini lagi, enter. Kalau untuk pengurangan sama dengan di bagian sini kita kurangkan di bagian sini dan enter. Sedangkan untuk penambahan kita hanya menggunakan sama dengan, di bagian sini klik tambah, klik di bagian sini, enter. Nah, cukup satu kali kita masukkan rumus di bagian sini. Tinggal kita arahkan mouse ke bagian sini sampai tanda plus hitam kecil, klik tahan seret ke bagian bawah. Sama selanjutnya, klik tahan seret ke bawah. Nah, kemudian misalnya ini adalah harga kita menggunakan rupiah, misalnya satuan untuk harga yang kita tentukan menggunakan rupiah. Caranya adalah dengan cara pilih pada bagian menu icon kecil di sini, yang kita pilih misalnya adalah akunting. Nah, kemudian di bagian desimal ini adalah 02 yang ada di belakang angka nantinya. Kalau kita pengen tidak menggunakan, tinggal nolkan, kemudian kita cari pada bagian sini rupiah,
sesuaikan mata uang yang akan kita gunakan. Di sini kita pilih rupiah, kemudian pilih oke, maka hasilnya sudah rupiah. Nah, kemudian pada bagian sini misalnya kolomnya ada kesalahan, kita harusnya sampai di bagian sini aja kolomnya. Maka di bagian sini kita tinggal buka lagi untuk market cell-nya. Kemudian kita blok ulang sampai sini saja. Pilih market cell. Nah, di bagian sini kalau kita pengen menjumlahkan, kita klik aja sama dengan rumus yang tadi, sum, buka kurung, blok keseluruhan, tutup kurung, dan enter. Nah, kalau munculnya tanda pagar seperti ini berarti kolom tidak lebar, tinggal kita lebarkan ke bagian sini. Dan juga kalau kita pengen selnya sama keseluruhan ukurannya, kita tinggal blok dari atas ke sini. Kemudian setelah kita blok, tarik, maka semuanya ukurannya sama, ataupun sama juga di bagian sini. Kalau kita pengen melebarkan supaya semuanya sama, tinggal kita blok dan tarik satu aja di bagian sini, maka semuanya sama. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita belajar tentang rumus mencari data. Misalnya di bagian sini alamatnya, untuk mulai dari pertama tabel kita lumayan banyak, sedangkan yang kita cari adalah alamat Amuntai berapa orang. Jadi cara mencarinya kita menggunakan rumus sama dengan count if count if. Kemudian kita pilih atau gunakan buka kurung. Nah, di sini pastikan dulu kalau kalian buka kurung, komputer kalian adalah ranknya menggunakan koma atau titik koma. Kebetulan komputer yang saya gunakan itu adalah koma. Setelah count if, kita blok keseluruhan. Nah, kemudian di sini rank tadi kita menggunakan koma, berarti saya gunakan koma. Kemudian kriterianya adalah tanda petik 2. Kalau kita masukkan kriteria, pastikan tanda petik 2 dulu. Sini acuannya saya ketikkan Amuntai. Kemudian tanda petik 2, jangan lupa tutup kurung, enter. Maka untuk alamat yang dari Amuntai adalah 3, berarti ini, dan ini. Cara selanjutnya sama kalau kita mencari untuk yang dari kandangan. Sekarang kita lanjut ke bagian yang keempat, yaitu mencari rumus lulus dan gagal, yaitu menggunakan rumus if. Di bagian sini untuk rumus if, kita masukkan aja langsung sama dengan, pastikan kita gunakan sama dengan if buka kurung, kemudian nilainya adalah misalnya acuannya adalah nilai 90. Jika nilai 90 lebih besar 80, logical testnya koma, maka tanda petik 2 hasilnya adalah lulus. Tanda petik 2 lagi, kemudian koma, tanda petik 2 lagi, kemudian ketikkan gagal, tanda petik 2, tutup kurung, dan enter. Maka nilai lulus sudah muncul di bagian sini. Nah, di sini kalau nilainya 80, maka dia posisinya masih gagal karena kita menggunakan rumus harus lebih besar dari 80. Sedangkan yang kedua, jika nilainya lebih besar sama dengan 80, maka tetap lulus. Maka rumus yang kita masukkan adalah sama dengan if buka kurung, nilai yang kita masukkan, kemudian lebih besar. Di sini kita tambahkan kalimat sama dengan 80, maka hasilnya adalah lulus, tanda petik 2, tanda petik 2 lagi, gagal. Kemudian tanda petik 2, tutup kurung, dan enter. Maka nilainya sudah seperti ini. Jadi saat nilainya 80, dia tetap dinyatakan lulus. Nah, jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya kalau ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.